Bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, dua bahasa yang sangat mirip, tetapi memiliki perjalanan sejarah dan budaya yang berbeda. Meski keduanya berasal dari rumpun bahasa yang sama, bagaimana sebenarnya hubungan penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia? Apakah masyarakat Malaysia benar-benar familiar dengan bahasa Indonesia, dan bagaimana penerimaan terhadap bahasa ini di negara tetangga? Stick this video if you're a Malaysian and you can speak bahasa Indonesia fluently. Aku bukan orang asli Indonesia, aku dari Malaysia. Tapi aku punya teman-teman sih dari sana. Kayaknya aku bisa bicara bahasa Indonesia dikit-dikit. Sesuai tema hari ini, saya mau membahas kenapa aku gak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Irfan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Lu mau kontrol apa ke? Kau makcik bawang ke? Nah, sekarang I kasih mic kat you. You cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia? Itu kan suka hati I. Kau tinggal kat pantai ke? Itu daerah kau kepo luas sangat ke? Nah, itu saya mau cakap bahasa Melayu ke? Mau ngomong bahasa Indonesia ke? Itu sakarepku, bukan sakarepmu. Bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia berasal dari bahasa Melayu yang memiliki akar sejarah yang kuat di kawasan Asia Tenggara. Sejak masa kolonial, bahasa ini digunakan di wilayah yang kini menjadi Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Setelah kemerdekaan, Indonesia dan Malaysia mengembangkan bahasa mereka masing-masing, meskipun banyak kesamaan dalam struktur dan kosakata. Di Malaysia, bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai konteks, meskipun tidak menjadi bahasa resmi negara ini. Di tingkat masyarakat, bahasa Indonesia seringkali digunakan oleh warga Malaysia yang memiliki hubungan dekat dengan Indonesia, baik melalui keluarga, bisnis, ataupun budaya. Bahasa Indonesia juga cukup populer di kalangan pekerja migran asal Indonesia yang tinggal di Malaysia. Industri hiburan juga menjadi faktor besar dalam penyebaran bahasa Indonesia di Malaysia. Program televisi Indonesia, film, dan lagu-lagu Indonesia sangat populer di kalangan masyarakat Malaysia. Bahkan, beberapa stasiun televisi Malaysia menayangkan program berbahasa Indonesia yang mempermudah akses bagi warga Malaysia untuk memahami bahasa ini. Lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan sok cantik. Cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. Terima kasih banyak Botol. Terima kasih banyak. Meskipun ada banyak kesamaan, tentu ada juga perbedaan yang mencolok antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Beberapa kosakata, idiom, dan pelafalan berbeda, yang kadang membuat orang Malaysia dan Indonesia bingung satu sama lain. Perbedaan ini, meskipun tidak besar, tetap mempengaruhi cara orang Malaysia berinteraksi dengan bahasa Indonesia. Nah, ini apa bro? Nih, namanya peti ais. Peti ais, ice ball. Ice box, Ya. peti es. Peti ais, ice ball. Bukan kulkas. Bukan. Bang, besok hari Senin kan? Isnin lah. Senin. Dah Isnin. Oh, kalau di Indonesia Senin. Di Malaysia? Isnin. Isnin. Oke. Bahasa Indonesia juga dipelajari di sejumlah sekolah dan universitas di Malaysia, baik sebagai mata pelajaran pilihan maupun sebagai bagian dari kurikulum pengajaran bahasa asing. Beberapa universitas di Malaysia bahkan menawarkan program studi bahasa Indonesia dan sastra Indonesia yang menarik minat mahasiswa Malaysia yang ingin lebih mendalami bahasa dan budaya Indonesia. I'm Indonesian. Of course I love bakso. I'm Indonesian. Of course wait. But I'm not Indonesian lah. Bro, tak boleh lah. Saya tak tahu tu accent macam mana buat, okay? Pura-pura aja bilang Indonesia lu kan suka bakso. Ya, tapi kita tak sama tau. Itu kayak Upin Ipin gak apa-apa lah. I'm Indonesian. Of course I love soto ayam. Mantap banget, Bajir. Kau Upin Ipin agak? Kau Upin Ipin agak? Pemerintah Malaysia, meskipun lebih fokus pada pengembangan bahasa Malaysia sebagai bahasa nasional, tetap mengakui pentingnya hubungan bahasa dengan Indonesia.
Kerjasama antara kedua negara dalam bidang pendidikan dan kebudayaan seringkali mencakup promosi dan pengajaran bahasa Indonesia sebagai bagian dari hubungan bilateral yang erat. Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak nak pleasekan pelancong-pelancong daripada sini menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Masih tanah. Pelancong daripada negara sini tak heran pun dia tetap tak boleh masuk ke kedai-kedai. Ini kita tukar. A few moments later. Ini kita nak jadikan sebuah kementerian yang patut mengangkat budaya, mengangkat budaya kita, seni budaya, lambang negara kita yang harus kita pelecehkan. Tapi saya nak tanya, bahawa garis panduan KPKT, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Inggeris memang dibenarkan. Dengar baik-baik. Tetapi perlu ada bahasa Melayu, itu tidak dinafikan. Saya nak tanya, Mr. DIY, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Kentucky Fried Chicken, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Dan Kelantan tulis Kentucky Fried Chicken ke ayam goreng Kentucky? Sama saja. Itu nama khaslah, tak ada bahasa Melayu lah. Bolehkah saya katakan DAP tidak mengiktiraf bahasa Melayu? Yang berhormat Pendang. Jangan buat sangaja. Jangan buat apa-apa sangaja. Saya tak pernah cakap kita tak iktiraf. Tarik balik. Sila tarik balik. Yang berhormat Pendang, boleh keluar sekejap. Jangan kacau Dewan. Pemerintah Malaysia, meskipun lebih fokus pada pengembangan bahasa Malaysia sebagai bahasa nasional, tetap mengakui pentingnya hubungan bahasa dengan Indonesia. Kerjasama antara kedua negara dalam bidang pendidikan dan kebudayaan seringkali mencakup promosi dan pengajaran bahasa Indonesia sebagai bagian dari hubungan bilateral yang erat. Bahasa Indonesia di Malaysia mungkin bukan bahasa resmi, namun tetap memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan berbagai media, pendidikan, dan hubungan budaya yang terjalin, bahasa Indonesia terus berkembang dan diterima di Malaysia. Ini menunjukkan bagaimana dua negara dengan bahasa yang serupa tetap memiliki hubungan yang kuat dan saling mempengaruhi. Terus ikuti perkembangan tentang bahasa dan budaya di Asia Tenggara, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk informasi terbaru.